kasus ini melibatkan semesta, ya, dimana bahwa ada beberapa kebohongan-kebohongan yang tidak bisa terputus begitu saja dan akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover. Pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif. Berarti perkara ini berpotensi fiktif dong. Saya melihatnya hanya 1 atau 2 orang yang sebenarnya ya bisa dikatakan sebagai tersangka. Tetapi selebihnya itu saya melihat bahwa mereka clean dalam kasus tersebut. Apapun yang terjadi, kalau sudah disimbolikan angka 1, bagi pihak berwajibnya sekalipun itu sama, bahwa pertolongan-pertolongan dari Yang Maha Kuasa nggak akan jauh daripada mereka semua. Saran kami adalah satu-satunya yang punya kemampuan membongkar ini hanya Pak Jokowi, yaitu dengan membentuk tim pencari fakta. Saya melihatnya ya bahwa keadilan itu di kasus ini cukup mahal. Tabir misteri yang menutupi tragedi pembunuhan Vina masih sangat pekat hingga saat ini. Penyidik Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini juga belum beranjak dari tersangka Peggy alias Peron. Sementara di luaran, netizen riuh membahas banyak hal di sekitaran peristiwa maut yang terjadi 8 tahun silam itu, termasuk geliat perlawanan para terpidana yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Sementara itu, misteri lain adalah sikap Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, yang tak banyak bersuara. Tapi benarkah Rudiana adalah orang yang paling mengetahui jejak kasus ini? Lalu, akankah teka-teki kematian Vina dan Eki akan terjawab? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Episode demi episode kasus kematian Vina dan Eki dimainkan lengkap dengan munculnya orang-orang baru serta cerita-cerita baru. Kartu tarot yang dibaca Baby Jenar menunjukkan ruwetnya pengungkapan peristiwa kematian Vina. Sementara di balik semua itu ada banyak yang sengaja ditutupi, sehingga kalaupun muncul tersangka, tidak lebih dari tumbal dan kambing hitam. Itu yang membuat kasus ini akan memakan waktu sangat panjang untuk bisa terungkap secara gamblang. Saya melihat di sini banyak hal-hal yang mereka tutupi dan pada finalnya hanya ada seseorang yang akan menjadi kambing hitam. Setelah saya melihat, saya mendapatkan penglihatan bahwa kasus ini akan berlarut-larut, ya, dan sepertinya tidak ada ujungnya, ya. Dan finally, jikapun itu ada ujungnya, seseorang akan menjadi tumbal dan akan menjadi kambing hitam dari keseluruhan kasus ini. Saya melihat akan memakan waktu yang cukup lama, tetapi ya saya melihatnya bahwa sosok pelaku utamanya ini belum akan bisa dihadirkan dalam waktu dekat ini. Yang ada hanya
orang-orang baru yang ternyata mereka sama sekali tidak ada andil ya di balik keterlibatan kasus ini. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini. Rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman, mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebab musababnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Gak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya lihat di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya Bu Titin? Yeah. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan ini disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan, dia memukul dan sebagainya, tapi satu yang paling penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Eki bersama si Perong dan si Rivaldi ya. Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban apa namanya? Eki ke flyover. Yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini, si Egi ini juga diapit, katanya, diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara ini berpotensi fiktif dong. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Perong ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini betul fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita dugaan adalah fiktif. Cerita baru dan orang-orang baru yang bermunculan memang sekedar lanjutan dari skenario sebelumnya. Mereka sengaja dimunculkan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Kondisi yang jauh lebih miris adalah mereka yang dicap sebagai tersangka meski sesungguhnya tidak terlihat. Tapi memang mereka tidak memiliki kemampuan dan keberanian yang cukup untuk keluar dari lingkaran kasus ini sehingga hanya bisa pasrah menjadi pesakitan. Ini adalah lanjutan-lanjutan yang tampaknya akan dihadirkan saksi-saksi baru, tersangka-tersangka baru yang sebenarnya buat saya mereka semua itu tidak terlibat. Saya melihat ya bahwa cukup sulit ya untuk bisa memberanikan diri ya, sosok-sosok yang saya melihatnya sebenarnya hati nurani mereka ya secara manusiawi, mereka juga tidak ingin ada di lingkaran tersebut ya, tapi karena saya melihat begitu banyak ya orang-orang yang terlibat dan mereka tampaknya cukup sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut ya. Di sini
akan tetap ada kebohongan-kebohongan dan hal-hal yang tampaknya settingan atau skenario atau apa, ini masih tetap akan berjalan. Ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Sinyal kartu tarot milik Baby Janar juga memperlihatkan akan datang tersangka baru. Setidaknya 3 orang, termasuk 1 perempuan. Tapi lagi-lagi, mereka adalah bagian dari skenario yang memang sengaja diciptakan. Sehingga bukan orang yang benar-benar bersalah. Kasus ini melibatkan semesta, ya, dimana bahwa ada beberapa kebohongan-kebohongan yang tidak bisa terputus begitu saja dan akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jadi ini semacam lingkaran circle yang sepertinya tidak akan ada habisnya, ya. Jadi akan ada saksi-saksi baru, orang-orang baru, sampai pada akhirnya, ya, saya melihat bahwa kasus ini cukup sulit untuk terungkap. Melihat ada antara 2 atau 3 lagi, perempuan 1, ya, laki-laki 2. Itulah yang terjadi saat ini. Orang-orang yang selama ini menjadi tersangka, termasuk para terpidana yang menjalani hukuman seumur hidup, bisa jadi bukan orang yang terlibat. Ada peluang mereka mendapatkan kebebasan, tapi harus menunggu munculnya sosok sang penyelamat. Di sini ada energi, ada aura kegelapan di mana bahwa ada orang-orang, ya, yang tidak bersalah, ya. Tapi saya melihat di sini mereka yang sekarang menjalani hukuman itu, ya, mungkin ada 7 atau 8 orang ini, ya, tidak semuanya melakukan kesalahan. Saya melihatnya hanya 1 atau 2 orang yang sebenarnya, ya, bisa dikatakan sebagai tersangka. Tetapi selebihnya itu saya melihat bahwa mereka clean dalam kasus. Saya melihat di sini dalam konotasi bahwa orang-orang ini kelak nantinya satu persatu akan dibebaskan, ya. Tapi tinggal kita menunggu waktu, ya, bahwa siapa yang nantinya akan menjadi juru selamat mereka. Harus optimis. Sekarang lebih optimis ya, betul ya? Lebih optimis karena makin banyak lah. Dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang Bu Titin akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita. Bukti-bukti barunya banyak perihal-perihalnya, kan, banyak perihalnya. Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi itu malam, ya kan, dengan apa dan sebagainya. Banyaklah bukti-bukti kita. Tapi nanti kita pasti akan tuangkan ini. Lalu bagaimana dengan keluarga Eki? Mengapa ayah Eki yang seorang perwira pertama polisi memilih bungkam meski kehilangan putra kesayangannya? Mungkinkah ia orang yang paling tahu seluk-beluk kasus ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, di tengah heboh kasus kematian Vina, keluarga Eki yang juga menjadi korban pembunuhan bersama Vina memilih bungkam. Terutama Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kepetakan Cirebon. Keputusan untuk diam
terutama dipengaruhi oleh keinginan agar kasus kematian putranya tidak terus-terusan dibahas. Ibtu Rudiana juga masih merasa kehilangan sehingga memilih bungkam. Padahal ia adalah orang yang paling paham kasus pembunuhan ini. Kasus ini kan bawah, menengah, dan atas ya. Jadi ketika keluarga korban ya ini tidak ingin bahwa kasus ini diperpanjang, nanti akan semakin meluas gitu. Jadi silent is gold adalah itu pilihan bagi keluarga mereka. Tapi saya melihat di sini ada sesuatu yang tampaknya tidak membuat keluarga ini nyaman ya. Jadi mereka tetap akan mengkeep dan akan tetap silent gitu dengan bantuan siapapun. Jika mereka tidak ingin membuka keinginan untuk dibantu atau apa gitu, saya melihat kasus ini nggak akan pernah terungkap. Saya melihatnya ya bahwa keadilan itu di kasus ini cukup mahal. Bersikap diam tentulah bukan tanpa risiko. Keluarga Eki saat ini juga sedang berada di persimpangan jalan. Tapi memang Ibtu Rudiana merupakan sosok yang paling mengerti seluk-beluk kasus ini. Sehingga keputusannya untuk terus-menerus diam akan membuat kasus ini sulit diselesaikan. Bagi orang tua Eki, bersikap diam sejatinya juga bukan sikap yang mudah. Sebab ada pergulatan batin yang panjang untuk sampai pada kesimpulan bahwa keluarga akan selamanya diam. Untuk keluarga Eki ya, di sini cepat atau lambat sebenarnya mereka sudah mengetahui ya. Tapi ada hal-hal yang tampaknya mereka akan tetap silent dan mereka akan tetap keep gitu ya. Kita hanya bisa menduga-duga ya apakah ada keterlibatan atau tidak gitu. Tapi yang saya lihat di sini keluarga Eki ya ada di persimpangan jalan ya, baik dalam untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang sesungguhnya atau hal-hal yang harus mereka tutupi karena banyak kepentingan yang di sini tampaknya mereka tidak ingin terusik ya, dan tidak ingin memperpanjang dan memperluas persoalan yang saat ini tengah di blow up dan dipublish. Tampaknya sampai kapanpun mereka akan tetap ini menjadi suatu misteri. Di antara gemuruh pemberitaan serta banjir dukungan kasus kematian Vina, seperti masih akan lama untuk sampai pada munculnya keadilan yang sesungguhnya. Dan salah satu orang yang bisa ditanyai soal kematian Vina dan Eki adalah Ibtu Rudiana. Kalau kita mau menduga-duga, sebaiknya seperti lebih ke Pak Rudiana ini muncul dan segera memberikan keterangan, juga jajaran anggota kepolisian yang 8 tahun lalu melakukan pemeriksaan. Ya, kesalahan prosedur, betul. Itu di masa lalu, yang terus kemudian ditutupi, menyebabkan kebohongan yang lain, dan terus kemudian jadi carut marut seperti sekarang. Itu dugaan saya. Ayah Eki yang tak pernah buka suara adalah salah satu orang yang menjadi kunci terungkapnya kasus ini. Tapi mungkinkah kasus Vina terungkap? Bagaimana prediksi menggunakan Ciamsi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil.
di sekitar Anda. Peristiwa maut yang merenggut nyawa Vina dan Eki memang masih penuh misteri. Tapi berdasarkan ramalan menggunakan Lady Ciamsi, ada tanda-tanda bahwa kasus ini akan terungkap secara terang. Sebab dari kocokan Ciamsi muncul petunjuk angka 1. Dalam pandangan Suhucung, angka 1 memberi simbol bahwa akan ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa sehingga kasus Vina akan terbuka seterang-terangnya. Nah, ternyata kalau untuk Ciamsi, untuk mengenai kasus Vina keluarnya angka 1 ya. Yang pertama kalau untuk angka 1 bisa disimbolikan bahwa yang pertama ikuti jalan yang lurus. Yang kedua adalah bahwa pertolongan Tuhan gak akan jauh lah daripada kamu semua. Dalam artian secepatnya kalau disimbolikan dengan angka 1 akan terbuka terang benderang, seterang-terangnya kasus ini gitu. Terus juga mungkin bagi ada yang masih bermasalah kah dan sebagainya, mungkin ada yang diduga jadi pelaku kah dan sebagainya, nanti itu bakal mendapatkan pertolongan kok gitu. Apapun yang terjadi kalau sudah disimbolikan angka 1 bagi pihak berwajibnya sekalipun itu sama, bahwa pertolongan-pertolongan dari Yang Maha Kuasa nggak akan jauh daripada mereka semua. Kasus Vina yang telah menghasilkan para tersangka termasuk 5 terpidana hukuman seumur hidup dalam pandangan Suhucung berpotensi berubah. Mereka yang belum terekspos akan muncul, sementara yang salah tangkap bisa dibebaskan. Sedangkan pelaku yang sejak dulu belum terungkap akan berhasil ditangkap. Jikalau nanti ada novum ataupun bukti-bukti baru di kedepannya, potensinya ada kalau saya lihat. Dan bahkan juga ada aktor-aktor lain atau mungkin pihak-pihak bisa diartikan yang mungkin sekarang belum terekspos dan sebagainya, itu ada. Kalau untuk sampai bebas itu kembali lagi, saya pun juga kan nggak mau mendahului dari pihak berwajib kan, karena semua sekarang sedang diserahkan kepada beliau-beliau lah yang berwajib, yang sebagai pihak berwajib tadi lah. Potensinya bisa saja ada gitu loh, dan besar sekali untuk bisa sampai hal tersebut bisa terjadi. Hanya saja kalau saya lihat ya, mungkin malah ada pelaku-pelaku yang dulunya belum terungkap sekarang bakal terungkap. Kasus ini tidak akan terbongkar kalau hanya menargetkan Peggy untuk dinyatakan dibawa ke pengadilan seperti sekarang ini. Masyarakat akan kecewa karena begitu Peggy divonis nanti kasusnya akan dihentikan, kasus menguap, sudah selesai. Tapi mungkinkah pengungkapan tersangka baru akan memuaskan semua pihak? Atau jangan-jangan sekedar aktor baru yang sengaja diciptakan? Cerita tambahan dan baru. Kalau mau lebih kerucutkan mungkin seperti itu deh. Dan kita akan saksikan di kedepannya potensinya besar sekali akan ada aktor-aktor baru atau bukti-bukti baru atau hal-hal yang baru yang mungkin kita nggak pernah dengar, itu besar sekali potensinya bisa terjadi. Saran kami adalah satu-satunya yang punya kemampuan membongkar ini hanya Pak Jokowi, yaitu dengan membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas. Tim pencari fakta ini dikasih dulu bekerja, penyidikan atas Peggy sekarang ini ditunda dulu, tidak dihentikan ya, ditunda dulu.
Kematian Vina 8 tahun silam masih suram. Belum ada tanda-tanda kasus ini bisa diungkap secara lengkap. Polisi hingga saat ini masih fokus pada Peggy alias Perong. Sementara di luaran banyak yang meyakini bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan. Bersama dengan itu, perlawanan para terpidana seumur hidup juga mulai terdengar. Lewat tim pengacaranya, mereka siap menuntut keadilan. Mungkinkah? Kita tunggu saja. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.